sejak kejadian rame-rame kemarin setelah pembakaran mobil polisi di Depok. Lalu kemudian timbul seruan dari Kang Deddy Mulyadi untuk membubarkan Ormas, khususnya dalam hal ini adalah Ormas GRIP. Lalu kemudian tambah lagi ada kasus kemarin pernyataan keras seorang Hercules terhadap Jenderal Sutioso, dan kemudian juga merembet-rembet juga ke Jenderal Gatot Nurmantio. Ini kemudian membuat netizen geram, masyarakat geram, muncul seruan di banyak daerah di seluruh Indonesia yang menyerukan agar Hercules ditangkap. Polisi dan TNI dianggap tidak tegas, dianggap lamban, karena Hercules dianggap sudah melampaui batas. Sementara TNI, polisi, kemudian pemerintah, termasuk presiden, dianggap diam, dianggap membiarkan melampaui batasnya seorang Hercules. Nah, ini disinyalir dianggap karena kedekatan Hercules dengan Prabowo, atau karena kedekatan Hercules dengan Jokowi atau Gibran Rakabuming Raka. Nah, siapa yang menyeru Hercules untuk ditangkap? Yang pertama melalui komentar netizen ya, melalui TikTok, kemudian YouTube, atau media sosial lainnya. Nah, di dalam video-video saya yang sebelumnya mengulas tentang apa yang terjadi dengan Hercules dan konfliknya dengan sejumlah tokoh, ya, baik KDM maupun Jenderal Sutioso dan Jenderal Gatot, ini komentator di video-video saya hampir banyak sekali ya yang menyatakan atau menyerukan agar Hercules ditangkap. Nah, dan seruan itu juga kemudian makin diperkuat dengan adanya rapat dengar pendapat antara beberapa teman-teman advokat dengan DPR. Nah, ini setelah RDP, mereka kemudian melakukan konferensi pers yang menyerukan agar pemerintah segera membubarkan Ormas GRIP dan menangkap Hercules. Nah, atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka ada beberapa hal yang ingin kita ulas. Nah, saya mengulas ini bukan berarti saya adalah orang yang dekat dengan Hercules. Saya tidak kenal Hercules, dan Hercules pun apalagi ya, pasti tidak mengenal saya. Hercules di Jakarta, orang dekat dengan lingkaran kekuasaan, saya orang jauh dari kekuasaan, dan jauh dari ibu kota, jauh dari hingar-bingar ibu kota. Saya dosen biasa di universitas, salah satu universitas negeri di Provinsi Riau, ya, jauh dari Jakarta. Dari Jakarta menuju Pekanbaru itu 1 jam 45 menit. Nah, jadi saya tidak terikat sama sekali dengan Hercules, saya juga bukan Ormas, bagian dari Ormas. Walaupun netizen ada juga yang menuduh saya sebagai orang dekat Hercules, sebagai pembela Ormas, tidak. Saya perlu tegaskan di sini, sekaligus menunjukkan bahwa komentar teman-teman netizen terhadap video-video saya baca, dan saya cermati, dan saya tanggapi. Tapi tidak mungkin saya tanggapi satu-satu melalui kanal YouTube tersebut. Nah, seperti inilah mungkin cara saya merespon dan menjawab perhatian teman-teman netizen kepada saya. Nah, saya memang Ormas. Ya, tapi saya katakan bahwa Ormas itu kan tidak semua negatif. Yang ini kemudian, tapi anggapan masyarakat hari ini, ketika bicara Ormas, pikiran mereka adalah Ormas-Ormas yang bermasalah. Ormas-Ormas yang melakukan sejumlah tindakan yang dilarang di dalam Undang-Undang Ormas, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Saya anggota Ormas, benar. Kalau tadi saya katakan, kalau dengan Hercules saya tidak kenal, saya tidak dekat, saya bukan pembela Hercules, saya bukan juru bicara Hercules apalagi. Tentu saja ya. Kalau Ormas, saya anggota Ormas Pemuda Pancamarga. Apa itu Pemuda Pancamarga? Pemuda Pancamarga itu adalah organisasi kemasyarakatan pemuda yang sudah lama dibentuk. Dan saya sudah lama bergabung dalam Ormas Pemuda Pancamarga. Mengapa? Karena secara otomatis saya adalah anggota Pemuda Pancamarga, karena orang tua saya adalah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia. Nah, ini kalau pada masa Orde Baru, Pemuda Pancamarga bersama FKPBI itu masuk sebagai Ormas di bawah asuhan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, jadi Ormas di bawah naungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan termasuk golongan A di dalam organisasi Golkar pada masa lalu. Nah, itu organisasi masyarakat saya.
Nah, itu pemuda Pancamarga. Kemudian ada ormas lain yang saya ikuti, ya tentu saja ada beberapa ormas keagamaan, termasuk ormas pengurus masjid ya misalnya. Itu juga bagian dari organisasi masyarakat. Nah, tapi kalau dikatakan saya apakah saya kemudian bergabung dengan GRIP, ya tidak. Nah, saya bukan anggota GRIP, apalagi pengurus GRIP. Ya. Nah, karena itu saya tidak juga punya kepentingan untuk membela ormas GRIP. Nah, apalagi misalnya saya dianggap dibayar misalnya oleh ormas GRIP atau oleh Hercules, ya tidak ada. Saya murni apa yang saya sampaikan adalah sebagai seorang akademisi hukum pidana, karena memang tugas dosen salah satunya adalah memberikan pendidikan dan pengajaran, kemudian melakukan penelitian dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Apa yang saya sampaikan melalui video ini termasuk bagian dari pendidikan dan pengajaran melalui sarana elektronik. Karena apa yang saya sampaikan di dalam kelas tentu saja terbatas audiennya. Oleh karena itu saya mengambil jalan untuk membagikan pendapat-pendapat dan pandangan saya terkait ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum pidana kepada masyarakat supaya juga mendapatkan akses terkait ilmu pengetahuan. Kemudian terkait dengan usulan ya, teman-teman advokat tentang pembubaran ormas, khususnya ini adalah pembubaran GRIP, saya sudah sampaikan ya. Tentang kasusnya biarlah aparat yang berwenang untuk menilainya. Saya tidak punya kewenangan untuk menilai itu, saya juga bukan penegak hukum ya, saya murni adalah hanya seorang dosen. Nah, untuk pembubaran ormas di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa terkait pembubaran ormas itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013. Ormas yang berbadan hukum dapat dibubarkan melalui putusan pengadilan berdasarkan permintaan dari kejaksaan, tuntutan dari kejaksaan atas permintaan dari menteri yang bersangkutan. Kemudian kalau ormas yang tidak berbadan hukum, maka dia tidak dibubarkan tetapi dicabut status terdaftarnya. Nah, saya tidak tahu apakah ormas GRIP ini merupakan ormas yang berbadan hukum atau tidak. Nah, itu bukan kewenangan saya. Tapi yang jelas, kalau ormas, saya menyatakan jangankan ormas, partai politik yang bermasalah sekalipun itu bisa dibubarkan. Nah, termasuk saya juga tidak menyampaikan ini ya, bahwa ormas GRIP bermasalah atau tidak, karena itu memerlukan proses pembuktian oleh pihak yang berwenang. Nah, kalau memang terbukti bahwa GRIP melakukan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Ormas, misalnya diantaranya mengambil alih tugas penegakan hukum. Kemudian, kalau misalnya ormas melakukan tindakan kekerasan, ya termasuk dalam ini adalah pengancaman, kekerasan kemudian melakukan pemalakan, dan termasuk juga ketika ormas melakukan tindakan menerima uang yang tidak halal. Nah, itu bisa dibubarkan ya. Nah, bagaimana dengan tindakan anggota atau pengurus ormas ya? Nah, ini disinyalir ada keterlibatan oknum anggota atau pengurus ormas dalam pembakaran mobil polisi di Depok. Nah, kita tidak pada kasus Apoy, kita juga secara umum kita menyampaikan bahwa apabila ada orang yang melakukan satu tindak pidana, apalagi sampai membakar mobil polisi, mereka bisa dijerat dengan pasal 170 KUHP. Nah, bisa juga dijerat dengan pasal 406. Pasal 170 itu bisa ditahan. Ancamannya lebih dari 5 tahun. Nah, kalau melakukan tindakan-tindakan yang lain ya, yang melanggar hukum, maka orang ini berlaku KUHP sebagai unsur barang siapa. Nah, di dalam KUHP, di dalam hukum pidana umum, subjek hukum pidana dalam KUHP adalah orang perorangan atau barang siapa. Jadi hukum pidana menurut KUHP tidak mengenal korporasi atau badan hukum sebagai subjek hukum. Baru kemudian di dalam hukum pidana khusus dikenal subjek hukum berupa korporasi. Nah, jadi tidak mungkin ada tindak pidana menurut KUHP dilakukan oleh organisasi. Tapi dia dilakukan oleh individu dalam organisasi atau unsur barang siapa. Karena KUHP menganut prinsip pertanggungjawaban individual responsibility. Nah, bagaimana kalau mereka bersama-sama? Nah, mereka dia bisa dianggap melakukan permufakatan jahat atau melakukan penyertaan, melakukan tindak pidana. Jadi, tidak bisa organisasi dihukum menurut hukum pidana, kecuali dia melakukan hukum pidana khusus, misalnya korupsi, melakukan tindak pidana khusus, misalnya melakukan tindak pidana narkotika, misalnya. Nah, kalau organisasi-organisasi terbukti melakukan tindak pidana khusus,
maka organisasinya bisa juga dihukum. Bagaimana membubarkan organisasi? Bagaimana menghukum organisasi? Ya salah satunya adalah dengan pembubaran organisasi tersebut dengan melalui putusan pengadilan secara pidana. Jadi untuk pembubaran korporasi atau pembubaran organisasi itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama secara eksekutif, ya, dibubarkan oleh pemerintah. Yang kedua dibubarkan secara yudikatif oleh putusan pengadilan. Nah, kalau terhadap badan hukum, organisasi berbadan hukum, itu dibubarkan melalui pengadilan. Jadi tidak bisa dibubarkan oleh pemerintah atau oleh eksekutif begitu saja. Baik melalui sarana tuntutan dari kejaksaan karena dia melakukan pelanggaran, atau karena tindakan-tindakan lain karena dia melakukan tindak pidana khusus. Tapi tentu dalam kasus kita hari ini adalah yang disinyalir dilakukan oleh ormas-ormas ini adalah tindakan individu. Bahwa mereka bekerja sama, maka itu disebut sebagai penyertaan. Bahwa ada kaitan dengan organisasi, nah tengok dulu tindak pidananya. Ini tindak pidana yang terjadi, tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Kalau tindak pidana khusus seperti misalnya pencucian uang atau korupsi, khususnya pencucian uang lah misalnya. Kalau dia terindikasi melakukan pencucian uang, maka organisasinya bisa sekaligus bersama-sama dengan pengurus dianggap sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Tapi kalau tindak pidana umum seperti pelanggaran pasal 70 itu murni individu. Nah, lalu kemudian itu terkait ormas ya. Lalu terkait pertanyaan berikutnya adalah, nah apakah Hercules bisa ditangkap? Apakah Hercules bisa dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh anggotanya atau ormasnya, anggota ormasnya ya? Nah, untuk itu kita berkaitan dengan penyertaan. Penyertaan dalam hukum pidana, dalam KUHP diatur dalam pasal 55. Nah, syarat untuk disebut sebagai penyertaan itu harus ada kesamaan kehendak, satu. Yang kedua, harus ada sama-sama melakukan perbuatan. Yang ketiga, harus sama-sama menyadari bahwa perbuatan itu dilarang atau bertentangan dengan hukum. Nah, harus ada kerjasama dan harus ada kesamaan kehendak. Nah, kalau tidak ada kesamaan kehendak, itu tidak bisa dianggap sebagai penyertaan. Nah, kalau Hercules misalnya tidak mengetahui, tidak punya peran di dalam tindakan yang dilakukan oleh anggotanya, ya Hercules nggak bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana itu hanya dapat dikenakan kepada orang yang turut serta. Bagaimana turut serta? Minimal kalau dia sama-sama punya kehendak untuk melakukan perbuatan itu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Kalau memang nanti misalnya dapat dibuktikan seperti itu, ya silakan buktikan oleh penyidik. Tapi kalau tidak terbukti, ya orang tidak bisa dianggap sebagai turut serta melakukan tindak pidana. Nah, karena Hercules tidak dapat dibuktikan bahwa dia turut serta melakukan sejumlah tindak pidana yang dituduhkan dilakukan oleh masyarakat oleh anggotanya, nah itu dengan demikian maka tidak bisa orang ditangkap sembarangan. Nah inilah yang ingin saya jawab, bahwa seruan sebagian masyarakat atau seruan sejumlah pengacara yang meminta Hercules ditangkap karena sudah menghina jenderal-jenderal, karena kemudian sudah melakukan tindakan-tindakan lain, organisasinya nggak bisa. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Restat, bukan mahstat. Kita nggak bisa nangkap orang secara sembarangan. Kita kemudian tidak bisa menyalahkan TNI atau Polri karena tidak melakukan penangkapan. Pertama TNI. TNI itu bukan fungsi penegakan hukum, tapi fungsi pertahanan negara. TNI tidak punya kewenangan menangkap. Kalaupun ada TNI yang melakukan tindak pidana, yang menangkapnya itu adalah polisi militer. Jadi tentara nggak bisa menangkap orang. Beda Orde Baru ya. Dalam Orde Baru, tentara bisa nangkap orang. Nah sekarang nggak bisa. Kita ini negara hukum berdasarkan prinsip due process of law. Semua tindakan penegak hukum harus dapat dipertanggungjawabkan. Harus menurut dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam azas legalitas, harus lex scripta tertulis, kemudian lex serta harus tertentu dan harus konkret. Ya. Jadi tidak bisa tindakan penegak hukum itu dilakukan sesuka hati atau berdasarkan order atau berdasarkan permintaan masyarakat. Tapi proses penegakan hukum itu harus didasarkan pada indikasi-indikasi adanya tindakan yang merupakan tindak pidana. Nah, jadi nggak bisa main tangkap begitu saja. TNI nggak bisa main tangkap karena memang tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan. Lalu bagaimana dengan Polri?
Nah, ini kan dianggap Polri diam saja, Polri tidak melakukan penangkapan. Ya, bahwa ada kemungkinan-kemungkinan non-hukum atau non-teknis, saya tidak tahu. Saya bukan pengamat politik. Bahwa ada kedekatan Hercules dengan tokoh-tokoh politik, itu biarlah teman-teman pengamat politik menjawab. Saya orang hukum, saya akademikus hukum, ya saya hanya akan menjawab berdasarkan perspektif hukum, khususnya hukum pidana. Nah, jadi dari perspektif hukum pidana, bahwa di dalam KUHP itu sudah jelas apa yang dimaksud dengan penangkapan. Nah, di dalam pasal 1, angka 20, yang dimaksud sebagai penangkapan adalah tindakan penyidik. Nah, ini tindakan penyidik. Jadi proses penangkapan itu bagian dari upaya paksa yang merupakan tindakan pro justisia. Nah, jadi tidak main tangkap sembarangan, karena salah satu fungsi hukum acara pidana itu adalah policing the police. Dia mengawasi kinerja aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan hakim, nah, termasuk lembaga pemasyarakatan dan termasuk advokat. Nggak bisa sembarang-sembarang. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu, kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti. Nah, cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, jadi yang boleh ditangkap itu adalah orang yang menjadi tersangka. Kemudian itu syarat pertama. Syarat kedua adalah itu dalam tindakan penyidikan. Dalam penyelidikan orang nggak boleh ditangkap. Nah, karena harus tindakan penyidikan pro justisia. Kemudian syarat lain adalah bila terdapat cukup bukti. Nah, itu syarat untuk ditangkap. Cukup bukti. Cukup bukti ditegaskan di dalam putusan MK adalah minimal 2 alat bukti. Kemudian untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau peradilan. Nah, bukan untuk kepentingan yang lain-lain ya, bukan kepentingan untuk ngemuk orang, untuk menekan orang secara fisikis biar mengaku, ya, tidak bisa gitu. Nah, itu secara prinsip yang dimaksud dengan penangkapan. Bahkan di dalam bab 5 KUHP, itu ada bagian ke-1 dijelaskan apa itu penangkapan, bagaimana prosedur penangkapan. Penangkapan itu dilakukan atas perintah penyidik. Nah, kemudian penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan atas perintah penyidik. Perintah penangkapan diatur dalam pasal 17 dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Nah, seorang yang diduga keras itu adalah sama linear dengan pengertian seorang tersangka. Nah, dalam pasal 18 kemudian ditegaskan lagi ya bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Nah, sudah jelas bahwa ini menunjukkan terang benderang bahwa orang yang ditangkap itu adalah mereka yang statusnya sudah menjadi tersangka. Jadi penyidikan dulu, kemudian penyidikan menemukan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, ditemukan orang yang menjadi tersangka, bahkan putusan MK mengharuskan bahwa orang yang menjadi calon tersangka itu diperiksa sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kecuali dalam hal tertangkap tangan. Nah, kalau tertangkap tangan lain, orang bisa langsung, apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan? Tertangkap tangan itu adalah kedapatan sedang melakukan tindak pidana, akan melakukan tindak pidana, atau segera sudah melakukan tindak pidana, atau turut serta, atau karena adanya barang bukti padanya, segera diserukan oleh halayak ramai, dialah sebagai pelaku tindak pidana. Nah, itu tertangkap tangan. Kalau tidak tertangkap tangan, ya orang nggak bisa ditangkap sembarangan aja. Karena orang jadi tersangka dulu. Untuk sampai jadi tersangka, nah dia harus melalui proses penyidikan, dan berdasarkan proses penyidikan yang sah, dengan pengumpulan dan pencarian bukti yang sah, lalu minimal 2 alat bukti didapat, baru orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana ditetapkan tersangka, barulah orang dapat ditangkap, kemudian ditahan. Nah, jadi kemudian ada yang bilang nih, ini kan dulu Hercules melakukan ini, itu. Ya, ini dia. Nah, dalam hukum pidana berlaku azas nebis in idem, bahwa suatu perbuatan tidak dapat dituntut kedua kalinya. Nah, memang mungkin ya, berdasarkan data-data yang kita baca, memang Hercules pernah melakukan sejumlah tindak pidana. Dan terhadap itu, Hercules sudah menjalani pidana. Ya, ini kemudian muncul berita-berita Hercules ditangkap. Karena katanya harus polisi tertentu yang bisa menangkap. Tidak harus polisi A, polisi B yang menangkap. Polisi negara Republik Indonesia
untuk dan atas nama negara, siapapun dia, sepanjang dia memenuhi syarat kepangkatan, dia dapat menangkap Hercules. Dia dapat menangkap siapapun. Kecuali presiden dan wakil presiden ya, karena harus melalui proses impeachment, seperti di video saya sebelumnya. Kalau orang yang tidak berstatus presiden atau wakil presiden, bisa ditangkap. Hakim sekalipun bisa ditangkap oleh polisi. Apalagi yang lain. Asal polisi memenuhi syarat untuk ditangkap, dan orang yang ditangkap memenuhi syarat untuk ditangkap. Ya, apa syaratnya tadi? Dia berstatus tersangka, ada 2 alat bukti yang cukup, kemudian untuk kepentingan penyidikan. Bisa orang ditangkap dan ditahan. Nah, jadi kalau terhadap peristiwa yang sudah terjadi, ya nggak bisa orang ditangkap. Oh, lantas kemudian ada yang bilang begini, ini kan tuh tersangkut tuh perkara kemarin, pembakaran mobil. Ya buktikan, silakan buktikan bahwa memang ada kaitan. Untuk dapat disebut turut serta, nah turut serta itu kan ada 5 kategorinya. Pertama itu turut serta, yang kedua itu menyuruh lakukan, yang ketiga itu ada yang pertama orang yang melakukan, kemudian turut serta melakukan, kemudian menyuruh lakukan, kemudian orang yang menganjurkan untuk melakukan, witlocker, kemudian ada orang yang melaksanakan anjuran melakukan tindak pidana disebut dengan istilah witlocker dalam bahasa Belanda. Nah, kalau turut serta, ya dia harus ada di sana. Atau tidak harus berada di satu tempat yang sama. Tapi misalnya mereka saling berkomunikasi dan sambil saling mengambil peran masing-masing. Sehingga mewujudkan satu perbuatan. Itu dianggap sebagai turut serta. Nah, kalau penganjur atau menyuruh lakukan, ya tentu harus dapat dibuktikan. Mana bentuk suruhannya? Lewat handphone enggak? Harus ada rekaman telepon, harus ada perintah WA misalnya, harus ada perintah tertulis. Adakah perintah? Ini dalam tindakan sejumlah anggota ormas yang melakukan sebuah tindakan yang mungkin terkategori sebagai tindak pidana, itu harus dirangkai, harus dibuktikan. Apakah ini ada perintah dari ketua umumnya atau tidak. Kalau tidak ada perintah, ya dia tidak bisa dianggap sebagai orang yang menyuruh melakukan. Tapi itu pun menurut saya bukan menyuruh lakukan. Lebih cocok adalah pasal 55 ayat 1 kedua, yaitu menjadi penganjur. Karena dalam penganjur itu, orang yang melaksanakan anjuran dan orang yang menganjurkan itu sama-sama dapat dipidana. Nah, silakan dibuktikan. Kalau memang itu terbukti, itu bisa dianggap sebagai tersangka. Tetapi tetapkan dulu sebagai tersangka. Jadi kita dalam menegakkan hukum semua harus berdasar hukum ya, menurut dan berdasar undang-undang. Jadi tidak bisa berdasarkan keinginan masyarakat, kemudian berdasarkan kemarahan masyarakat. Ini nggak bisa kita menegakkan hukum. Setiap orang sama di hadapan hukum. Sekali lagi, saya bukan membela Hercules, saya tidak kenal dan tidak ada hubungan. Saya juga bukan pembenci Hercules. Saya hanya melihat satu sisi yang adil ya, yang adil untuk melihat. Dan saya juga tidak menyalahkan pihak lain dan juga tidak membenarkan pihak lain. Saya murni menyampaikan pendapat ini berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan undang-undang, dan berdasarkan, kalaupun ada penafsiran, berdasarkan metode penafsiran yang dibenarkan menurut undang-undang. Terima kasih atas